Bapak ceritakan kepada saya, tapi saya ingin mengetahui lebih dalam dan agar kita bisa sharing atau diskusi dengan baik. Mungkin bisa Bapak ceritakan dulu apa permasalahan Bapak kepada saya, agar kita bisa bicara atau ngobrol lebih santai. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Christine yang mau mendengarkan keluh kesah kami. Terutama kami ini guru kelas 1, di mana permasalahan yang kami alami adalah permasalahan dengan kesulitan belajar bagi anak. Termasuk dikatakan boleh kategorikan anak ini termasuk anak ABK, anak yang berkebutuhan khusus. Jadi anak tersebut mengalami kesulitan belajar dalam menanggapi pembelajaran, terutama membaca dan menulis. Nah, anak ini keluhan, jadi keluhan anak tersebut itu sudah kami pelajari beberapa bulan terakhir. Anak ini sering mengalami kesulitan belajar dalam menanggapi pelajaran, terutama apabila kita memberikan satu pelajaran tentang kehidupan sehari-hari. Dia pun lupa apa yang dia lakukan untuk kegiatan dia sehari-hari. Contoh dari bangun tidur sampai jam pergi ke sekolah, itu kegiatan sehari-hari. Dia pun lupa cara menceritakannya. Maka untuk dimasukkan dalam pembelajaran tersebut, anak ini harus ekstra kita ajar. Jadi harus berindividu. Jadi untuk memahaminya. Nah, selama pembelajaran anak ini dalam beberapa bulan ini bisa kami ketahui bahwa anak tersebut untuk memberikan pembelajaran, anak tersebut harus kita berikan sesuatu yang menyenangkan dulu anak tersebut. Bagian dia senang dengan kita, apa yang dia inginkan, apa yang ia ingin lakukan. Nah, di situ jadi kita mengutamakan kekuatannya, bukan kekurangannya. Jadi kekuatannya terletak pada apa yang ia butuhkan. Pertama, umpama dia senang menyanyi, kita berikan satu lagu, atau anak tersebut senang bermain, kita berikan suatu permainan yang mengarah pada suatu pembelajaran. Disitulah baru kita masukkan suatu pembelajaran, terutama mengenali cara huruf, bentuk huruf, atau mengawali suatu kata dengan jenis permainan tersebut. Nah, seperti itu Bu Kris ya. Permasalahan ya. Nah, sebelum kita berpanjang lebar dari pertemuan sekarang yang diskusi sharing yang sekarang kita lakukan, kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak capai dari diskusi kita hari ini? Tujuan yang saya harapkan adanya sharing, ada pertemuan ini, diskusi ini, itu saya menemukan solusi langkah terbaik bagi pembelajaran bagi anak, terutama anak yang ABK, anak yang lambat dalam menanggapi pelajaran. Nah, di situ saya mengharapkan sangat sekali, karena anak-anak tersebut itu menurut saya dia berhak layak mendapatkan pendidikan, karena apabila dia mendapat pendidikan, anak ini insya Allah ke depan dia bisa menolong dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Kira-kira menurut Bapak apa ukuran keberhasilan diskusi kita hari ini? Ukuran, kalau menurut ukuran itu Bisa berhasil, yang pastinya mendapat solusi ya Pak ya? ya, setidaknya saya mendapatkan solusi dan mendapatkan suatu pengalaman baru bagaimana menanggapi anak tersebut dan memberikan pengalaman baru bagi anak tersebut. Nah, seperti itu. Jadi dari setiap permasalahan yang Bapak hadapi itu yang pastinya harus memiliki hambatan kan Pak ya? Ya, tentu sangat. Kira-kira ceritakan dulu apa hambatan dan gangguan yang Bapak hadapi selama Bapak menghadapi anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Yang saya hadapi selama ini bagi menghadapi anak yang berkebutuhan khusus itu cara bersosialisasi tersebut, di mana anak ini lambat merespon dari kawan. Satu, kedua, bagi anak yang lain biasanya jarang mau bersahabat dengan anak yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini jadi langkah-langkah yang saya ambil untuk melakukan tersebut agar anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang normal itu bisa bekerja sama. Jadi
di sini saya membuat solusi bahwa anak ini dikenalkan, diberi arahan bahwa semua kita ini berhak untuk mendapatkan pembelajaran dan berhak untuk bergaul. Jadi bermain bersama, dibuat di satu ruangan yang sama-sama untuk belajar di situ. Oke. Untuk sementara ini. Itu menambahkan ya Pak. Sekarang dari diri Bapak sendiri, kira-kira Bapak merasa tidak memiliki kekuatan atau memiliki kemampuan, gimana sih caranya agar permasalahan itu tuh bisa diatasi gitu? Kalau memiliki kekuatan atau kemampuan itu barangkali menurut saya lebih terarah kepada semangat, motivasi bahwa anak tersebut harus mampu, harus bisa sama dengan anak yang normal. Setidaknya anak tersebut bisa mengenali dirinya, mampu mengembangkan potensi dirinya, terutama anak tadi bisa seperti saya katakan tadi, anak itu bisa menolong dirinya sendiri untuk ke depannya. Nah, seperti itu. Jadi dia mempunyai lebih mandiri, mempunyai semangat hidup yang lebih optimal, normal lagi. Nah, seperti itu. Sudah seluruh yang membakar, dari kekuatan. Nah, sekarang rencana aksi. Jadi kedepannya tuh terus menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, kira-kira apa strategi yang bisa dilakukan? Strategi yang perlu saya laksanakan itu langkah pertama bagaimana membuat anak itu suatu pembelajaran yang menyenangkan. Langkah pertama yang menyenangkan. Kedua, bagaimana anak itu bisa menyenangi apa yang kita berikan dan menyukai apa yang telah dia kerjakan, seperti itu. Jadi dengan semangat tersebut, anak tersebut akan merasa dirinya ada satu kemampuan. Nah, jadi kita sebagai guru hanya bisa mampu memfasilitasi dan juga mengarahkan, memotivasi anak tersebut bahwa dia memberikan dia keyakinan bahwa anak tersebut punya kemampuan. Nah, seperti itu. Jadi lebih kepada menggali potensi anak itu walaupun dia berkebutuhan khusus. Iya banget, sangat. Jadi sudah ada strategi ya Pak ya, Iya. sudah ada. Jadi dari permasalahan yang sudah Bapak hadapi, Bapak sudah memiliki strategi yang pasti tadi memotivasi anak tersebut. Kemudian yang pasti tadi poin penting yang saya ambil adalah membuat anak itu merasa menyenangi. Senang dulu istilahnya gitu ya. Kalau sudah senang, baru bisa kita mengarahkan dia ke arah yang lebih baik potensinya itu harus digali. Nah, sekarang dari situ mungkin yang terakhir tanggung jawab atau komitmen Bapak untuk kedepannya. Bapak bisa berkomitmen saya harus seperti ini ke depannya untuk menghadapi anak-anak ini. Ya, kalau masalah tanggung jawab, komitmen barangkali itu memang tanggung jawab itu semua kita bertanggung jawab, pemerintah, masyarakat, keluarga dan termasuk orang tua dan juga termasuk guru itu bertanggung jawab dengan pendidikan. Nah, kalau komitmen saya itu bahwa pendidikan harus tetap berjalan walaupun bagi anak yang berkebutuhan khusus, karena mereka mempunyai hak untuk belajar dan mempunyai hak untuk berkarya. Karena kemampuan di satu sisi kekurangannya merupakan suatu kelemahan, tapi satu sisi dia mempunyai suatu kekuatan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Nah, seperti itu menurut saya. Jadi saya komitmen meyakinkan diri bahwa anak tersebut harus mempunyai kemampuan dan mempunyai kelebihan yang harus dia berikan kepada semua orang agar dia bisa bermanfaat bagi orang lain, karena anak tersebut mempunyai potensi. Nah, itu keyakinan saya, komitmen saya ya. Sudah ada komitmen yang luar biasa ya Pak ya. Sudah yakin bahwa harus kemana, harus intinya anak-anak ABK ini harus tetap kita jaga sama-sama, kemudian yang pasti membuat dia lebih mandiri dan bisa bermanfaat untuk orang lain dengan potensinya sendiri. Iya, seperti itu. Jadi saya rasa sudah cukup ya Pak ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga solusi dan strategi dan rencana aksi dan juga komitmen yang sudah Bapak buat dan sudah Bapak rencanakan itu bisa terus membuat
untuk pendidikan Indonesia lebih maju. Amin. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.